Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudhya Hairani, calon guru penggerak Angkatan 10 UPTD SDN 06 Sadilama, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tahap yang pertama, yaitunya menstabilkan identitas, yang dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Selanjutnya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua, yaitunya validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya, guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga, yaitunya menanyakan tentang keyakinan kelas. Dilakukan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif. Murid juga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kali ini saya akan membahas tentang 2 kasus yang berbeda yang terjadi di lingkungan sekolah saya. Kasus yang pertama, ketika sedang mengajar, saya melihat ada 2 orang siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu ke bawah. Saya pikir mereka berdua sedang tidur. Tetapi ketika saya mendekat, ternyata mereka sedang bermain plastisin bersama teman sebangkunya yang mereka beli saat jam istirahat. Di dalam kesepakatan kelas dicantumkan, siswa saling menjaga sikap dan ucapan dalam pembelajaran. Sehingga bermain saat pembelajaran merupakan kegiatan yang dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Halo, Putri dan Evelyn. Selamat siang. Oke, Ibu lihat tadi Putri dan Evelyn bermain di jam pelajaran. Kenapa anak Ibu melakukan hal demikian? Bosan di kelas. Betul itu saja alasannya? Apakah ada alasan lain? Evelyn ngajak bermain? Iya, Evelyn? Oh iya, kenapa Evelyn ngajak? Karena bosan juga di kelas belajar tadi. Ya karena hari juga sudah siang kita belajar ya. Kira-kira apa akibatnya dari perbuatan anak Ibu ini? Mendapatkan masalah dari siapa? Dari sekolah. Sehingga dengan bermain plastisin tadi anak Ibu panggil ke sini. Kalau tidak berbuat salah tadi Ibu panggil? Tidak ya. Jadi di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah, tapi Ibu berusaha mencari penyelesaian dari masalah kita. Di sini kita berpikir apa yang mesti kita lakukan dari kesalahan kita dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita lakukan tadi. Nah, Putri dan Evelyn melakukan ini pasti ada alasannya, bukan? Iya, dengan bermain Putri dan Evelyn pasti merasa senang kan? Merasa tidak bosan lagi ya? Tidak stres lagi di dalam kelas ya? Jadi betul, Ibu bisa melihat tadi dari keseruan Putri dan Evelyn bermain berdua. Jadi keseruan tadi terlihat seperti kedengarnya suara sehingga mengganggu teman-teman yang ada di kelas.
selain permainan tersebut bisa merugikan diri sendiri, merugikan nggak kepada orang lain? Nah, iya, kenapa? Membuat berisik sehingga teman-teman lain tidak fokus dalam belajar. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita berbicara tentang keyakinan kelas kita ya. Apa yang bisa Putri dan Evelyn percaya dan mana yang belum dari keyakinan kelas kita. Jadi apa keyakinan kelas kita yang kita lakukan? Saling apa? Dan saling menghormati dan menghargai. Iya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Alhamdulillah anak ibu masih ingat tentang keyakinan kelas kita tersebut. Sekarang kita kembali mereview saat bermain di kelas tadi. Apakah Putri dan Evelyn berusaha menghormati dan menghargai teman yang ada di kelas tadi? Tidak. Iya, dengan bermain tentu akan memancing dan mengganggu teman saat belajar. Betul tidak? Betul. Tapi di sini Putri dan Evelyn mendapatkan kesenangan. Iya, senang. Oke. Kalau menurut Ibu, untuk mencari supaya kita memperoleh kesenangan, bisa kita lakukan dengan banyak hal tanpa harus merugikan diri sendiri dan teman-teman di kelas. Iya, sehingga dengan kita mencari kesenangan yang baik itu kita tidak merugikan diri sendiri sehingga kita bisa belajar lebih fokus di dalam kelas. Nah, sekarang menurut Putri dan Evelyn, apakah kita perlu mencari keyakinan kelas yang lain? Iya. Apakah setuju memperbaiki kesalahan ini? Iya. Kira-kira apa yang bisa Evelyn dan Putri lakukan? Minta maaf sama siapa? Kepada teman-teman dan ibu. Dan apa lagi? Ingin melakukannya lagi? Iya. Jadi minta maaf kepada ibu dan teman-teman dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi ibu memang berharap seperti itu. Itu dari hati anak ibu ya. Jadi ibu berharap Evelyn dan Putri tidak melakukan kesalahan yang sama lagi dengan bermain plastisine di dalam kelas. Untuk permintaan maaf Putri dan Evelyn, ibu terima. Nanti sampai di dalam kelas, Putri dan Evelyn juga meminta maaf kepada teman dan bilang apa? Tidak akan mengulanginya lagi. Oke, mungkin demikian ya. Kita sudah menemukan solusi dari Putri dan Evelyn untuk nanti Putri dan Evelyn boleh diskusi lagi sama ibu. Kira-kira apa trik dan cara untuk mencari supaya tidak bosan di dalam kelas ya. Sekarang silahkan kembali lagi ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Nama saya Evelyn. Kami adalah siswa kelas 3. Kami senang sekali belajar zaman dahulu karena mengajarkan disiplin dan Riri sudah beberapa kali terlambat datang ke sekolah, terutama saat upacara bendera dan upacara agama. Karena 30 menit yang digunakan untuk upacara dihitung sebagai 1 jam pelajaran, pada awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini untuk mengikuti peraturan sekolah dengan baik. Selain itu, Riri sudah melanggar peraturan sekolah karena datang terlambat ke sekolah. Lebih tepatnya, peraturan datang tepat waktu. Riri sudah tidak disiplin dan tidak menaati peraturan yang ada di sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Riri.
Selamat siang juga, Bu. Riri tahu nggak kenapa Ibu panggil Riri ke sini? Tahu, Bu, kan soalnya Riri sering terlambat Terlambat kemana? ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah. Iya, memang Ibu perhatikan beberapa minggu ini Riri itu sering datang terlambat ke sekolah, apalagi saat mengikuti upacara bendera. Iya apa ya? Iya, Upacara bendera dan upacara hari Jumat. Kira-kira sudah berapa kali Riri datang terlambat? 3 kali. 3 kali. Ingat, Ingat. berarti itu sudah termasuk sering Riri lah lakukan. Riri datang terlambat ke sekolah pasti ada maksudnya kan? Ada, Bu. Ya, kenapa datang terlambat ke sekolah? Gara-gara teman mengajar main malam, Bu. Main malam. Oh, berarti Riri berbuat kesalahan itu memang suatu hal yang manusiawi. Namun kita harus belajar dari kesalahan. Karena pas saat terlambat itu sering ditegur sama guru. Iya, Bu. Iya. Dan kalau kita bersalah, kita berusaha memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Setuju? Setuju. Sekarang kita cari solusinya. Datang terlambat pasti ada alasannya. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa alasan Riri datang terlambat ke sekolah? Gara-gara main malam. Gara-gara main malam. Mainnya sampai jam berapa? Kadang-kadang pernah sampai jam 12. Sampai jam 12 malam. Iya. Bangun paginya? Bangun pagi jam 6. Jam 6 susah atau sulit itu bangunnya, Nak? Susah. Jadi karena itu Riri datang terlambat ya. Riri tahu nggak kesepakatan atau keyakinan di kelas kita? Nggak ingat tentang disiplin. Ingat? Ingat. Jadi kalau disiplin itu bagaimana? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Habis itu pakaian kita Rapi. harus rapi dan lengkap. Oke, di sini Riri harus disiplin lagi ya. Jadi karena disiplin itu sangat penting. Dengan kita menghargai waktu, Riri bisa menjadi orang yang sukses. Terus bagaimana kira-kira apakah yang Riri rasakan saat ini? Menyesal. Kenapa menyesal? Datang terlambat. Terus tidak ingin terlambat lagi. Oke, baiklah Riri, Ibu senang sekali Riri sudah menyesali perbuatan Riri. Lalu apa yang bisa Riri lakukan supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidak main malam terlalu lama. Tidak main malam terlalu lama. Terus apa lagi? Terus tidur cepat. Terus ada lagi? Bangun cepat. Sholat jangan lupa. Oke. Berarti Riri harus tidur lebih awal. Kalau ada teman yang ngajak main bagaimana? Diterima tapi cuma sebentar. Nah, sebentar. Oke, baiklah. Riri sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan Riri sendiri. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan Riri mengurangi bermain bersama teman sampai larut malam. Riri harus menghargai waktu, menjadikan kita orang yang disiplin. Oke, sekarang Riri sudah mau berjanji sama diri sendiri? Ya, ingat keyakinan kelas kita ya. Sekarang Riri sudah boleh masuk dan Ibu tidak mau lagi terulang kesalahan yang sama. Ya Riri? Oke, terima kasih Riri. Silakan masuk ke kelas dan belajar kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Adriansa, siswa kelas 3. Dan terima kasih Bu Ayu telah memberikan solusi untuk masalah saya. Semoga saya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.